dengan adanya demonstrasi protes yang kuat dari masyarakat itu, sebetulnya masyarakat ini mengharapkan adanya tradisi baru, yaitu malu dan mundur. Jangan masyarakat lagi masih gundah, ini tuntutan juga belum utuh, baru sepenggal-sepenggal yang oke, kan itu terpenuhi. Jadi menurut saya jangan membangunkan macan tidur lagi lah gitu. Orang-orang muda ini cuma tidak senang mendengar terus-menerus korupsi. Sepengetahuan saya, dia senang ada kemajuan ekonomi. Mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Prabowo harus mendengarkan suara yang sejatinya dari masyarakat itu. Poin aja. Ya, sahabat To The Point aja, ketemu lagi bersama kami. Kali ini kita akan berdiskusi ternyata dampak dari kemarin rame-rame, akhirnya Presiden mendengarkan salah satu tuntutan mungkin ya, karena belum semuanya, adalah mengganti beberapa menteri. Nah, kenapa mereka diganti dan apa nanti akan menjadi lebih baik atau kira-kira aksi akan berhenti, kita akan obrol secara tuntas dan jelas bersama saya Lukman Hanafi dan saya Pung Purwanto, dan narasumber kita Ibu Profesor Dr. Ersiti Yuhro dari peneliti utama BRIN ya. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh manggil Mbak Wiwi nggak nih? Oh, senang sekali. Boleh sama manggil Mbak ya. Terima kasih, biar satu, Mas Lukman, kalau satu Bu satu Mbak nggak enak nih. Biar lebih akrab pakai Mbak Wiwi. Itu dia. Tadi ngomong datang ke sini udah nggak macet di jalan kan? Lumayan, enggak macet, cuman agak gerimis ya, habis hujan, enggak macet tapi. Mbak Wi, ini ada kemarin akhirnya Pak Prabowo ya, melantik kena reshuffle beberapa menteri, kan salah satunya adalah Menteri Keuangan ya, yang selama ini dikembar-kemborkan untuk diturunkan, untuk dicopot, untuk disuruh mundur, akhirnya diganti. Betul. Diganti sama menteri yang baru gitu ya Bu. Saya yang akan tanya adalah bukan soal pergantiannya. Ini Pak Menterinya ini kok baru dilantik tapi sudah ada kalimat-kalimat yang sepertinya kurang enak kita dengar ya. Gitu. Apa sih kemarin kalau nggak salah yang itu tuntutan sebagian kecil gitu ya. Terus ada juga akhirnya rame putranya atau anaknya itu yang spill di medsos, alhamdulillah akhirnya jadi anak menteri juga setelah menggantikan dari menteri apalah agenda mereka atau apa itu. Ini sebenarnya gimana ya Bu menurut Mbak Bu ini dengan gini? Iya Mas Lukman, jadi menurut saya kita kan diberikan pembelajaran yang sangat tentunya membuat kita concern. Yang namanya kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 Agustus itu kan kita gembira. Suasana gembira, senang, kebersamaan gitu ya. Memeriahkan, tapi lalu tidak lama dari 17 Agustus itu terjadilah seminggu lebih kemudian ada tanggal 25 kan, berarti berapa tanggal 17 ke tanggal 25, tidak sampai 10 hari terjadilah demonstrasi yang menuntut tentunya gitu agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu mewakili rakyat sesuai dengan namanya, tusinya, tugas pokok fungsinya. Lalu dituntutlah di situ banyak hal yang akhirnya muncul, tidak sekedar kepada DPR tapi juga kepada eksekutif. Jadi legislatif iya, eksekutif iya, dan ujung-ujungnya juga yudikatif atau reformasi kelembagaan. Jadi, akhirnya ke sana. Jadi tuntutannya komplikasi ya? Iya, jadi utuh akhirnya jadi gitu. Artinya apa? Ada pelajaran yang sangat berharga yang harusnya diberikan garis bawah yang tebal oleh para elit kita, para aktor kita, pejabat-pejabat baik di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lah yang sudah terjadi adalah betapa flexing, pamer-pamer, dansa-dansi gitu, ternyata tidak membuat masyarakat happy kan itu. Apalagi tutur kata, termasuk tutur kata yang mungkin dianggap hoax gitu, tapi lalu dipercaya sebagai
benar gitu, seolah-olah guru itu adalah beban negara. Itu yang disampaikan oleh mantan Menteri Ekonomi Ibu Sri Mulyani. Tapi ternyata katanya hoax. Tapi sudah terlanjur masyarakat tidak simpati. Hal yang seperti itu jangan diulang, gitu loh. Jangan diulang lagi oleh penggantinya saat ini yang namanya Pak Purbaya itu. Nah, manner, tutur kata, tindakan itu harus proper sebagai pejabat negara. Jadi obati dulu lah perasaan masyarakat, ya. Luka-luka yang ada di masyarakat jangan ditambah-tambah. Ini berarti akan menimbun lagi, gitu ya. Itu. Satu kesalahan, bukan khilaf kalau menurut saya. Sudah baru anget kok, baru segar diingatan kita bahwa masyarakat itu marah. Betul. Kan gitu. Maka jangan diulang. Gitu. Bahkan kemarin yang di DPR juga kan salah satu nggak hanya sekedar masalah duit ya, tapi masalah tutur kata anggota juga kan. Betul. Yang jadi ramai kan. Iya. Jadi ekspresi kayak insulting, jadi menghina pada masyarakat luas yang dianggap tidak punya. Lah ini demonstrasi jangan dibilang sebagian kecil. Apa 280 juta turun ke jalan semua? Yang benar saja kan gitu. Jadi jangan membuat statement yang justru menantang. Contoh paling konkret itu di Kabupaten Pati, betul. Mas Pung, Mas Lukman. Betul. Apa yang terjadi di Kabupaten Pati itu seolah-olah masyarakat tidak akan merespon seperti itu. Jadi apa hitung-hitungannya itu luput gitu, yang Pak Bupati tadi. Begitu besar gitu ya kolektivitas, rasa kolektif masyarakat tentang statement dari Pak Bupati, maka ditantang sekalian kan gitu. Lah ini tentunya tidak perlu diulang-ulang. Jadi pejabat itu harusnya sudah lulus dengan integritasnya, lulus tutur kata-kata etikanya, moralitasnya kan gitu, kejujurannya bagus, lalu kompetensinya apalagi kan gitu. Mestinya itu yang dipertontonkan. Jangan masyarakat lagi masih gundah. Ini tuntutan juga belum utuh, baru sepenggal-sepenggal yang kan itu terpenuhi. Jadi menurut saya jangan membangunkan macan tidur lagi lah gitu. Mungkin karena belum retreat kali ya. Nah itu nggak kecolongan berarti ya. Berarti Pak Presiden kecolongan berarti ini soal seleksi etikanya nih. Jadi model-model insulting, ngata-ngatain masyarakat itu tidak perlu diterus-teruskan oleh para pejabat kita, apalagi selevel pembantu presiden yang dalam hal ini Pak Presiden sudah memberikan wejangan gitu, ingat tolong jaga komunikasi dengan masyarakat. Para pembantunya harus taat gitu ya. Jadi kalau pun ternyata nanti baru sehari saja sudah membuat respon dari masyarakat itu resah, ini apa ini maksudnya, mungkin ditunggu lagi nih kosakata apa lagi yang akan keluar kan gitu. Nah ini juga tidak tertutup kemungkinan seperti kegaduhan yang ada di Kementerian Dikti Saintek ya. Ketika internalnya demo dan membuat keonaran ya apa boleh buat, mundur atau dimundurkan kan gitu. Jadi kita sekaligus sebetulnya dengan adanya demonstrasi protes yang kuat dari masyarakat itu, sebetulnya masyarakat ini mengharapkan adanya tradisi baru yaitu malu dan mundur. Jadi kalau sudah tidak mumpuni, ya sudah pamit malu dan mundur. Nah itu budaya-budaya dari masyarakat yang peradabannya itu sudah bagus sebetulnya. Seperti yang ada di Korea, seperti di Jepang gitu ya. Jepang baru saja ini. Iya, dia nggak peduli meskipun baru seminggu jadi Perdana Menteri gitu ya. Jadi presiden di Korea Selatan, ya pamit gitu. Jadi tanggung jawab terhadap tutur kata dan tindakannya supaya padu. Inilah kita sebagai negara yang punya 4 konsensus dasar. Jadi Pancasila kita ini kan syarat dengan nilai-nilai, mulai sila pertama sampai sila terakhir. Itu ya
semestinya kita itu kan bayangan kita ini proses of becoming Indonesia, nanti kita ini membangun karakter Indonesia dengan nilai-nilai sangat Indonesia gitu ya, menjadikan Pancasila kita way of life kita. Tapi bagaimana kalau tutur kata pejabatnya itu ala kadarnya banget yang keluar kan gitu. Lah ini yang juga koreksi ya menurut saya. Jangan diberikan teladan contoh yang tidak bagus dari para pejabat tadi itu untuk masyarakat. Masyarakat ini perlu teladan. Betul. Jadi sosok teladan yang patut diteladani. Gitu. Tapi biasanya kalau pejabat yang kepepet atau kepojok karena direspon dengan keras oleh publik, itu biasanya berlindungnya, kan saya ditunjuk oleh presiden, jadi itu hak prerogatif presiden untuk saya mundur. Iya. Kok begitu ya Bu ya? Kemarin termasuk yang Bupati Pati kan sempat ngomong, loh kan saya dipilih oleh seluruh masyarakat gitu kan, intinya saya harus melalui pemilu gitu kan. Gitu. Kenapa ya Bu ya kok? Tapi Pak Presiden sudah jelas kok, saya tidak akan pernah membantu, biarpun itu adalah kader Gerindra. Nah, itu dia ucapkan seminggu sebelum terjadi nol itu kan. Jadi kita appreciate, kita sangat menghormati komitmen konsistensi dari Bapak Presiden dalam hal ini yang tidak memberikan proteksi terhadap bahkan itu kadernya sendiri di partainya kan itu. Lah kalau ada yang mengatakan saya ini dipilih oleh Bapak Presiden, jangan lupa Bapak Presiden itu dipilih oleh rakyat. Iya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pak Presiden pun mengatakan para pembantuku loyallah kepada NKRI, bukan kepada saya. Oh itu luar biasa, itu top, pemimpin yang top menurut saya. Jadi kita harus mengapresiasi dalam konteks ini, tidak boleh berkelit gitu ya, untuk mengatasnamakan ketika salah, mengatasnamakan saya kan langsung urusan dengan presiden. Betul. Jangan salah gitu ya. Presiden berurusan dengan rakyat ya Bu. Iya, kebijakan yang dibuat oleh menteri gitu, eksekusi, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu kebijakan publik itu keputusan politik gitu kan. Oleh karena itu untung ruginya nanti masyarakat sebagai usernya kan itu sebetulnya dari kebijakan itu. Nah itu Mbak, kalau ngeliat ini dampaknya ya setelah kita kembali lagi ini kan mungkin seandainya kemarin tidak ada aksi yang sampai rame, belum tentu ada reshuffle. Kan gitu ya. Belum tentu mungkin kita ada reshuffle tapi tidak soon sekarang ini, tidak segera. Masih nunggu waktu mungkin ya. Nah, ada juga selain reshuffle kan ada juga akhirnya DPR ya kemarin publish bahwa memenuhi ini ajang tunjangan itu dan sebagainya gitu ya. Artinya berarti sedikit banyak berhasil ya sudah di beberapa item itu. Tapi tuntutannya kan ada 17 plus 8 ya. Banyak banget itu ya. Itu kira-kira kalau dari analisis Mbak gimana Mbak itu? Bisa memenuhinya itu? 17 jangka pendek ya. Jangka pendek itu 1 tahun sampai tahun depan gitu ya. Jangka panjang 8 gitu ya. Ada yang due date-nya tanggal expire-nya itu kalau nggak salah Agustus 2026. Jadi artinya tidak ada yang tidak bisa. Karena apa? Karena sekarang itu eranya digital. Jadi digitalisasi di semua aspek. Jadi kalau kelembagaan direformasi, Mas Lukman, Mas Pung, itu artinya nanti menggunakan cara-cara digital itu jauh lebih transparan dan akuntabel. Yang dituntut oleh masyarakat luas itu adalah buatlah kebijakan, buatlah program yang kita rakyat itu bisa mengakses. Bahwa masyarakat yang ada di negara demokratis itu biasanya well informed. Jadi mendapatkan asupan informasi yang sangat cukup, memadai. Negara yang kuat di mana antara pemerintah ya atau state and society gitu ya, negara dan masyarakat itu saling empowering, saling hand in hand untuk membangun. Bukan negara bangun, pemerintah bangun, lalu masyarakatnya uncang-uncang kaki, tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu maka tidak membangun apapun, karena tidak ada partisipasi aktif, peran penting dari masyarakat itu sebetulnya. Berarti meaningful participation itu yang ada di sini ya Bu. Persis. Tapi gini Bu, 10 tahun yang lalu, pemerintahan sebelumnya maksudnya, itu kan ada kebiasaan yang menurut saya sih kurang bagus ya. Karena kadang-kadang mereka itu ngelempar isu dulu,
test the water. Habis itu ada yang nolak nggak nih? Nah, begitu diem, padahal di situ ada jebakan-jebakan kan. Undang-undang apa tuh Cipta Kerja, undang-undang apa lagi itu yang isinya sangat sensitif. Nah begitu direspon baru tuh nanti ada dibatalin, direvisi, tapi tetap ada di situ ditempatkan di tempat lain. Nah, saya sepakat sekali kalau memang hari ini teman-teman yang bergerak itu kan juga sangat well informed digitalisasi keterbukaan. Artinya mereka itu akan memantau real time menurut saya ya. Ini masih ada ruang nggak? Itu yang dituntut ke DPR. Nanti jadi para politisi ini akalnya banyak ya Bu ya. Apakah masih ada ruang-ruang setiap badan publik, Mas Pung, Mas Lukman, itu punya PPID. Nah, PPID ini yang akan mengelola supaya ini termasuk kita kan punya KIP. Pasti tahu lah informasi publik dan ada payung hukumnya. Undang-undang pelayanan publik ada, undang-undang informasi publik juga ada kan gitu. Nah, PPID yang sudah dibangun lama ini, yang dibentuk lama, itu harus diefektifkan. Sehingga nanti PPID itu yang akan proaktif memerankan diri untuk memasukkan semua ke website, lalu juga ruangannya itu kan ada PPID, ruangannya bisa ketamuan banyak dari masyarakat dan sebagainya, hanya untuk mencocokkan benar enggak kan gitu. Itu saya sudah menyampaikan ke Bu Puan. Tanggal berapa itu? Tanggal Kamis yang lalu ya. Waktu ketemu. Kamis yang lalu kami ketemu itu sore gitu. Saya sampaikan. Jadi masyarakat itu ingin well informed, Bu Puan. Masyarakat ingin mendapatkan kejelasan. Ini bagian dari transparansi dan nanti ada public accountability. Jadi DPR itu bisa dipertanggungjawabkan. Dana-dana yang mengalir ke DPR itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka masyarakat sekarang ingin tahu berapa gajinya, berapa tunjangannya, apa saja fasilitas yang diberikan dan sebagainya. Karena apa? Itu kan diambil dari pajak. Betul. Lah, masyarakat itu kenapa stagnan seperti itu? Miskin gitu. Miskin kok tahunan gitu ya lah. Maka yang seperti itu sekarang dituntut. Lah, mau tidak mau dengan cara digital tadi itu, transparansi dan akuntabilitas bisa diciptakan. Jadi tidak manual lagi, semua masuk ke sana. Jadi bisa dilihat. Nah, kalau ingin merekonfirmasi, PPID itu welcome untuk didatangi siapapun, gitu kan? Karena ada showroomnya di situ. Saya kebetulan pernah monef beberapa kali dengan KIP kan, untuk melihat badan-badan publik. Partai politik juga menyampaikan tentang itu. DPR juga menyampaikan. Jadi bukan hal baru sebetulnya. Tinggal seberapa efektif, seberapa kemanfaatannya itu dirasakan oleh masyarakat luas. Termasuk dari PPID. Termasuk nanti masyarakat bisa, atau media juga ya, publik, LSM, aktivis sosial semuanya bisa mantau bagaimana pergerakan pembahasan RUU perampasan aset ya Bu ya? Betul. Jadi transparan itu kan bukan telanjang ya. Iya, transparan. Ada yang memang konfidensial, rahasia negara. Tidak lah. Nggak mungkin lah, masyarakat juga nggak lebay banget kan gitu. Cuman ini memang transparansinya kurang, apalagi akuntabilitasnya kan itu masalahnya. Nah, masalah birokrasi kita itu patronase. Maka ini yang harus diterobos gitu. Maka dengan era digital saat ini, gunakan, manfaatkan digital tadi itu untuk membantu bagaimana agar digitalisasi governance di masing-masing badan publik itu terjadi kan gitu. Berarti artinya transparansi itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat kebutuhan. Butuh ya. Wajib ya. Urgent lah istilahnya ya untuk mandatory. Iya. Karena era digital tapi yang niscaya itu. Karena jangan dibikin manual tuh otak-atik gatuk. Nah itu dia jangan sampai kalah dengan yang malah yang terbang digital itu bikinan yang sebetulnya nggak benar, akhirnya itu jadi dipercaya kan. Betul, gitu. Kalau misalnya orang mengulik seorang pejabat publik dari laporan keuangan hartanya juga nggak ada masalah sebenarnya ya. Misalnya hartanya kan semua calon pejabat publik diketahui begitu, kan? dari mana, punya rumah berapa, punya tabungan berapa, ya itu resiko. Kalau nggak mau jangan jadi pejabat publik. Jadi begitu kita menjadi pejabat publik, saat semuanya, itu pula privasi kita itu berkurang. Karena diri kita bukan diri kita lagi. Diri kita menjadi pemimpin di itu, pemimpin di ini, menjadi anggota legislatif.
mau tidak mau, suka tidak suka, harus menerima persyaratan itu. Diketahui oleh KPK tentang data kekayaannya gitu. Kita aja pegawai negeri diminta. Iya. Ya kita bilangin ya, ini segini, ada 2 tabungan, ada 2 mobil, ada katakan tanah, seharga ini, semua nggak boleh bohong gitu. Nanti kalau kita jadi pejabat ujuk-ujuk punya karena tadinya disimpan, ya kita rugi sendiri kan gitu. Itu antara lain mungkin. Mbak, saya mau nanya lagi nih soal ramenya aksi di mana-mana, bahkan di Jakarta juga ramai banget. Ada mengatakan ini ada provokator, oke lah provokator mungkin untuk yang anarkis. Tapi ramenya itu saya nggak percaya digerakkan oleh provokator. Pasti ada panggilan ya, perjuangan jiwa atau apa. Yang saya tanyakan nih, kira-kira kenapa ya sampai mereka itu teman-teman kita tuh semangat bangkit, semangatnya secara kompak gitu loh. Kok tiba-tiba nih sekian tahun muncul ya, keberanian 10 tahun terakhir itu kan ada, tapi nggak seramai ini dan kompak, tuntutannya itu kompak gitu loh. Kira-kira apa sih mempengaruhi sih? Apa karena pengaruh presiden kita yang selalu menggebu-gebu gitu-gitu atau gimana Mbak itu Mbak? Iya, pertama memang ini sudah akumulatif. Sudah mencapai nyaris titik kulminasinya gitu ya. Akumulatif. Di eranya Pak Joko Widodo sempat juga waktu kalau nggak salah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu ada yang meninggal kan juga kan. Berarti memang sudah ada. Jadi demonstrasi, kerusuhan dari yang menuntut itu, ketidakpuasan dari masyarakat buruh kan gitu ya, dari komunitas-komunitas, dari intelektual, dari mahasiswa, itu sudah serentak. Jadi ada kolektif, perasaan kolektif, keresahan kolektif yang memang sudah membuncah gitu istilahnya itu. Dan itu tentu mendapatkan peluangnya ketika semakin jadi-jadi. Orang itu kan boleh kaya, tapi nggak usah dipamer-pamerin kan gitu. Dalam keadaan masyarakat sebagian besar mungkin tidak mampu membeli kebutuhan pokoknya gitu ya. Istilahnya kalau pelayanan dasar itu kan pendidikan, kesehatan, sama perizinan kan gitu. Lah kalau kebutuhan pokok itu kan sandang pangan gitu ya. Kebutuhan makan saja susah. Sementara yang di TV-TV kita lihat betapa tidak hanya artis tapi yang seperti itu mengumbar gitu ya. Kayak udahlah kaya lah. Itu mungkin amarah itu tidak terbendung lagi. Dan kesempatan ini semakin mendapatkan momennya ketika kita mendapatkan presiden yang menunjukkan rasa nasionalismenya, patriotisme yang tinggi. Selalu ya berkobar-kobar gitu. Bagaimana Indonesia ini harus menjadi negara maju, negara yang memimpin dunia bahkan gitu. Maka Pak Prabowo ke ASEAN, ke Asia Pasifik, ke Eropa dan sebagainya. Itu ada obsesi atau mimpi besar Pak Prabowo membawa Indonesia itu maju. Dan selalu diucapkan bahwa dirinya ini ingin memimpin dan menyejahterakan masyarakat. Jadi tidak boleh ditawar itu. Masyarakat masgul, masyarakat senang, gitu kan? Punya pemimpin baru kali ini nih, kita masyarakat dihitung ini. Lah, mungkin momen itu dijadikan apa ya? Memberikan kepercayaan diri. Tidak, ya saya sebagai peneliti melihat beda. Yang lalu-lalu kalem aja, nggak ada bunyi apapun tentang rakyat kan gitu. Nah, kali ini masyarakat ya mungkin diberikan bansos, dilempar-lempar bansos kan gitu ya. Tapi saat ini itunya apa ya, spiritnya itu dihidupkan gitu ya, animonya dihidupkan gitu. Ketika masyarakat di Indonesia dihidupkan animonya seperti zamannya eranya Bung Karno dulu. Jadi rasa nasionalisme tumbuh. Kenegaraan keindonesiaannya muncul. Itu dia. Jadi memang selama ini tidak ada pada negara bangsa. Dan ada kepedean kalau itu akan didengar gitu ya. Betul. Gitu. Jadi mulai. Jadi ini satu modalitas yang bagus menurut saya. Dalam keadaan yang sudah bangkit seperti itu, masyarakat Indonesia ada rasa memiliki tentang Indonesia di situ ya. Jadi saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya bangga gitu ya bahwa presiden kita mau mensejahterakan rakyat, membangun dari desa dan sebagainya, koperasi desa. Lah, sahutan dari masyarakat saat ini lalu disampaikan dengan cara apa adanya oleh masyarakat bahwa kami belum sejahtera.
bahwa kami butuh sejahtera, oleh karena itu kami menuntut gitu ya kepada DPR, kami menuntut kepada eksekutif, pemerintah, kami menuntut pada partai-partai politik, pimpinan partai. Jadi semua dituntut sekarang ini. Dan itu menurut saya tidak mungkin kalau kita bicara demokrasi, kita tidak menuntut partai politik melakukan reformasi. Dan di sanalah jantungnya demokrasi itu, partai politik. Nah, kaitannya dengan itu kan kemarin ketika merespon peristiwa demo dan kemudian ada kericuan ditunggangi perusuh gitu ya, Pak Presiden itu sempat bilang, percayalah sama saya, pada pemerintahan saya. Itu sampai 3 kali, Mbak. Artinya kan selama ini mungkin masih Pak Presiden masih melihat, Pak Prabowo masih melihat ada keraguan untuk mendukung apa yang beliau lakukan gitu ya. Yang kalau kita paham dengan untuk rakyat pasal 33 semuanya kesetaraan masyarakat akan sejahtera pada ujungnya. Cuman kan pertanyaannya adalah kenapa harus meyakinkan itu? Apakah sebenarnya masih ada gap antara apa yang disampaikan yang sangat bagus tadi yang Mbak Wiwi jelaskan itu yang selama ini kita juga kehilangan itu narasi selama pemerintahan yang lalu, tapi ada sesuatu yang mencerahkan dan semangat. Tapi di sisi lain mungkin sekarang masyarakat kan kritis juga. Ini kok yang di bawah kok belum jalan gitu. Belum mengikuti yang Pak Presiden sampaikan. Apakah seperti itu? Jadi harus disampaikan percayalah sama saya. Apakah satu titik Pak Prabowo akan yakin bahwa itu semua akan nyambung gitu? Kira-kira gitu nggak? Ini Mbak? poin bagus ya. Jadi satu sisi tidak ada orang yang happy kalau dirinya nggak dipercaya. Betul. Apalagi RI 1 sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Tidak dipercaya rakyatnya. Sakit ini ya, adalah bukan sakit, malah petaka. Malah petaka. Delegitimasi. Tidak legitimate. Wah, itu sangat bahaya itu. Betul, Maka Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan, percayalah ke saya. Saya ingin memajukan Indonesia, kan sebetulnya itu. Dan baru sadar demo ini sudah berubah menjadi anarkis, gitu ya. Siapa yang melakukan ini? Nah, sebagai presiden yang sudah malang melintang background-nya sebagai tentara, pasti mencium gitu ya, bau ada mungkin tidak sekedar demonstrasi dan protes, ada imbuhan-imbuhannya yang saya tidak ahli memberikan makna imbuhan-imbuhan tadi itu ya. Kalau menurut saya lah itu yang ingin dikejar oleh presiden, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Prabowo harus mendengarkan suara yang sejatinya dari masyarakat itu. Maka harus mengabulkan, mengakomodasi. Jadi kalau memang orang-orang di kementerian yang disebut sebagai telah melukai hati rakyat, telah menimbulkan satu tadi itu katakan pendapat opini yang jadi negatif dan itu berdampak terhadap kabinet Pak Prabowo ini kan gitu, maka dia mulai menyisir sekarang. Meskipun kalau melihat baru diganti sehari gitu ya, Kementerian Keuangan ini sudah seperti ini gitu ya. Apakah sudah tepat? Maka seharusnya Pak Prabowo ini punya kriteria, satu variabel indikator untuk menentukan yang duduk menjadi pembantunya ini, baik itu menteri maupun wakil menteri. Jadi bukan karena bisikan-bisikan dan sebagainya, buat aja indikatornya. Variabel indikator kriteria tadi itu supaya memenuhi secara utuh persyaratan dan loyalitas kepada Pak Prabowo. Karena memang harus itu syaratnya. Tidak mungkin Pak Prabowo merekrut orang yang justru akan menampar dirinya. Lah kalau salah menampar dirinya kan gitu. Betul. Wajahnya Pak Presiden yang kena. Betul. Jadi tidak menerjemahkan visi misi programnya 8 Ascacita program Ascacita tadi itu menjadi cuman slogan, jargon, kosong gitu kan. Lah ini yang harus diyakinkan. Maka kita ingin mendengar dari Pak Prabowo itu apa kriteria untuk menjadi menteri selain nanti akan diberikan pembekalan di Magelang gitu ya. Nah ini kan belum ada pembekalan. Memang itu pertanyaan saya. Jadi kalau ada reshuffle,
apakah yang menggantikan itu juga akan dimagelangkan? Nah, kalau enggak apa dampaknya kan gitu? Harusnya sama gitu. Kalau sedikit-sedikit yang di reshuffle memang resikonya lalu tidak dimagelangkan kan gitu, langsung kerja. Pembekalan kapan kan gitu? Berarti kan tidak sama gitu. Nah, ini juga harus diperbaiki kalau menurut saya. Kalau sampai tidak dimagelangkan, maka kriteria tadi itu yang harus rigid, harus serius sekali. Jadi jangan meleset lagi, nanti bongkar pasang kabinet, dan itu menunjukkan tidak profesional, gitu ya. Nanti situasi Polkamnya kena dampak lagi. Betul. Jadi posisi-posisi strategis yang harus diduduki. Kalau mungkin dulu skala saya selalu rajin gitu ya. Kalau akan ada pergantian kabinet itu, kriteria itu saya sampaikan bahwa untuk posisi strategis dan kunci dan itu akan mengelola duit uang besar, itu sebagusnya tidak untuk partai politik. Jadi kayak Kementerian Keuangan gitu ya. Dan kementerian tertentu yang memang ini untuk NKRI itu jangan ke partai dulu gitu kan. Karena apa? Karena komitmennya harus tinggi gitu ya. Dan tidak ada backing kalau ke partai kan sulit gitu ya untuk mereshuffle dan sebagainya, kecuali diganti oleh kader dari partai yang sama. Jadi itu nomor satu itu ya. Jadi mestinya memang ada kriterianya. Yang kedua, Pak Prabowo tidak boleh lagi diopinikan sebagai bonekanya Pak Jokowi. Sebagai orang yang senantiasa dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Tidak boleh lagi. Kalau itu halnya, maka tidak akan pernah utuh kehadiran Pak Prabowo. Dan itu yang akan mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo. Jadi suka tidak suka kita harus sampaikan. Karena apa? Karena kalau kecintaannya ke NKRI, kita akan dukung sepenuhnya. Kita juga sangat NKRI, kan itu. Nah, ini harus kita sampaikan. Maka reshuffle kabinet is a must. Satu keniscayaan. Untuk meletakkan orang-orang yang sungguh-sungguh akan mampu mengeksekusi program sesuai dengan yang sudah diucapkan. Jangan sampai Pak Prabowo terstigma hanya karena omon-omon istilahnya. Jadi kemarin kan ada penilaian. Ini mau sudah 10 bulan, mau 1 tahun. Satu televisi menilai kan gitu. Kaget juga saya, dinilai 4 gitu ya. Kalau yang dari Gerindra nilai 9,5 wajar gitu. Tapi orang lain menilai 4. Dari KPK menilai, mantan KPK gitu, menilai masih 7 gitu. Saya menilai 7 kan gitu. Ada yang menilai 8 gitu, pakar hukum. Nah, saya 7 karena saya masih optimis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ketegaran dia, ketegasan dia, kepemimpinannya dan sebagainya. Kita tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan eksplisit se-frankly ini, setajam ini yang disampaikan oleh seorang presiden. Saya katakan itu. Tapi 4 tadi menjadi rasional ketika ternyata pembantunya tidak mengeksekusi isu. Saya bilang gitu. Lah, ini bedanya tadi itu untuk menjelaskan. 7 untuk Pak Prabowo, tapi 4 untuk para pembantunya yang nggak mampu mengeksekusi itu. Ditunggu sampai 10 bulan ngapain? Itu jadi itu antara lain. Berarti artinya reshuffle kemarin sekaligus menjawab itu kan banyak kita yang ngobrol sama ini kan Pak Prabowo itu kalau pas di podium di acara menggebu tapi begitu selesai dari itu di bawahnya nggak jalan. Kan ini. Mungkin reshuffle salah satu itu yang menjawab itu ya ini nggak jalan udahlah daripada nunggu lama gitu. Betul. Tapi ini kan Indonesia ya. Kita membumi lagi ke Indonesia. Di Indonesia ini kan ada model politik harmoni. Jadi menjaga itu yang dilakukan oleh Presiden SBY dulu. Bagaimana menjaga harmoni supaya tidak terjadi konflik tajam dan biasanya kok setajam itu langsung cooling down gitu. Dalam politik harmoni gitu.
Jadi kekhasan Indonesia memang seperti itu. Maka sekarang kan agak ewo pekewo gitu ya. Tapi ewo pekewo dalam politik ini menyesatkan menurut saya. Sangat menyesatkan. Bukan peradaban, ini tidak ada urusan dengan peradaban. Ewo pekewo politik artinya kita semua tersesat. Karena lalu tidak tegas, kita relaktan, segen gitu kan. Padahal Pak Prabowo itu cuma dikasih 5 tahun. Ini sudah mau 1 tahun. 1 tahun. Menjelang 1 tahun. Berarti tinggal 4 tahun lagi. Padahal tidak akan 4 tahun, cuma 3 tahun. Karena tahun terakhir itu untuk pemilu. Nah, itu. Maka hitung itu baik-baik, gitu kan. Kalau menurut saya, the sooner the better. Untuk melakukan perombakan yang fundamental dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Percayalah Pak Prabowo bahwa masyarakat luas itu mendukung gitu ya apa yang diinginkan untuk memajukan Indonesia ini, untuk mensejahterakan rakyat. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau ada elit yang tidak mendukung seperti itu, katakan supaya kita tembakin bareng-bareng kan gitu. Kita sorot tajam bareng-bareng kan gitu. Oh ini toh biangnya yang nggak setuju kita sejahtera kan gitu. Yang disebutkan kita tidak takut, saya tidak takut oligarki gitu, tidak takut pada pemodal yang apapun ya. Nah itu ajak masyarakat untuk gitu ya, perasaan Pak Prabowo yang menghadapi seperti itu, ajak masyarakat karena memang Pak Prabowo dipilih rakyat kok langsung kan gitu. Jangan sendiri, kalau sendiri yang terjadi adalah nanti rumor di bawah ini rumor. Oh ternyata dia nggak berani, ternyata memang dikendalikan, ternyata boneka, capek kita mendengarnya gitu loh. Itu sebetulnya. Jadi Mbak Wiwi tadi menarik tuh, ewo pekewo itu budaya, tapi sisi lain kalau diterapkan dalam politik jadi bencana. Nah, apakah bagian dari, mungkin apakah perlu misalnya, silahkan yang mau menilai, misalnya Pak Prabowo, saya membayangkannya. Silahkan yang mau menilai pemerintahan saya, mau mengkritik silahkan. Itu apakah itu bentuk bahwa sebenarnya kita itu perlu oposisi. Seperti yang di negara-negara yang sudah maju, yang sudah mapan. Begitu dia sudah merasa pemerintahannya sudah tidak didukung oleh parlemen, berarti dia harus mundur gitu ya. Ya. Apakah perlu gitu Bu? Artinya kan selama ini kita itu kan partai politik ini kan masih setengah-setengah ya, mau beroposisi apa tidak itu masih ragu-ragu gitu. Nah, gimana Mbak Wiwi? Keniscayaan Mas Bung, Mas Lukman. Jadi check and balance dalam sistem presidensial kita, mekanisme itu check and balances itu harus dihidupkan, harus efektif, harus fungsional. Jadi karena apa? Kita tidak boleh berasumsi bahwa semua kebijakan eksekutif itu bagus semua. Kalau bagus semua, lah kalau pas jelek merugikan negara bangsa, merugikan rakyat, siapa yang harus melakukan koreksi? Nah, DPR diadakan untuk melakukan fungsi gitu ya, pengawasan secara konstruktif kepada eksekutif. Maka sebetulnya sistem presidensial kita Indonesia ini akan kuat ketika menghadirkan check and balances tadi itu. Nah, tentu harus dibenahi dulu fraksi yang ada di DPR. Idealnya ada 2 fraksi saja. Jadi fraksi untuk pendukung pemerintah yang paralel oposisi. Dan yang oposisi. Dalam bahasa demokrasi kosakata itu memang sudah tepat. Tidak bisa penyeimbang apa gitu ya. Oposisi gitu ya. Artinya di luar pemerintah. Kerjanya apa? Untuk memberikan masukan secara kritis gitu loh. Kita tidak tabu kritis. Jangan lupa Indonesia itu karena tabu dengan pengawasannya amburadul jadinya. Negara ini paling lemah pengawasannya. Maka korupsi menjadi bencana kan itu. Lah, DPR itu tidak boleh eksekutif heavy. Dan juga tidak boleh yang legislatif heavy. Ya harus ini setara gitu. Gitu. Balance ya. Berimbang gitu. Jadi ini yang kita harapkan memang penguatan sistem presidensial di Indonesia diikuti oleh berjalannya, berfungsinya, efektifnya fungsi dari
mekanisme check and balances tadi itu. Saling imbang, saling kontrol antara DPR dan ini. Nah, itu butuh satu maturity, political maturity ya. Kematangan politik yang betul-betul memadai gitu ya. Dari partai-partai itu, oh ini mengancam negara bangsa, ini tidak boleh karena kita membawa ekonomi kita bukan ekonomi yang konstitusional atau yang merakyat gitu ya, ekonomi yang pro wong cilik, ini ekonomi sangat kapitalis yang akan memberangus orang-orang cilik dan sebagainya. Nah itu harus ada oposisi. Kalau mengandalkan civil society saja, itu susah. Karena apa yang terjadi di DPR itu 1:30 malam, jam 3 pagi ketok palu gitu kan. Nah, itu orang tidur semua. Itu coba-coba aja sekarang kalau mau ketok palu pagi buta gitu kan dini hari, itu akan demo luar biasa lagi nanti kan gitu. Jadi saat ini mungkin masyarakat tidak mau dibohongi lagi gitu ya. Dan menginginkan ada check and balances. Kita harapkan memang PDI Perjuangan itu dan partai lain, ini PKS kan juga nggak ada menterinya di sana kan, sama dengan PDI Perjuangan. Itu bagus kalau menjadi katakan oposan yang memberikan kritisisi gitu kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga ada yang ini mengawasi dan mengendalikan gitu, dan ada yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Bottom up itu dapat gitu ya, partisipatif. Menjadi tidak partisipatif karena elitis. Dianggap tidak penting, ya sudah gitu. Akhirnya masyarakat bilang kong kali kong melulu nih DPR kan gitu. Bahasanya kan begitu akhirnya. Dulu ada contoh yang sangat baik Mbak Bibi ketika zamannya Gus Dur ya. Itu sangat imbang antara Gus Dur sebagai presiden dengan DPR yang waktu itu dipimpin oleh Pak Amin Rais sama Pak Akbar Tanjung. Itu kan begitu ada konfes di hari Jumat, Gus Dur ini langsung ada konfes. Ya memang waktu itu orang kesannya, wah ini gaduh terus gitu. Nah ini gimana Mbak Wiwi? Nanti apakah konteks ketika imbang antara pemerintah eksekutif dengan legislatif nanti juga akan muncul narasi lagi, wah ini gaduh terus, nanti ganggu pasar, ganggu ekonomi, apakah akan begitu? Enggak juga, makanya political maturity tadi itu. Jadi kapan itu diperdebatkan untuk kepentingan nasional, atas nama kepentingan nasional. Negara ini dibentuk karena punya kepentingan nasional, Mas, jangan lupa itu. Maka ketika ini mengancam kepentingan nasional, siapa sih yang akan munafik tidak mau mendukung kepentingan nasional? Lah itu kan udah sampaikan aja ke publik kan gitu. Lah ini caranya sebetulnya. Jadi bagaimana merawat kematangan politik gitu ya, dengan political wisdom di situ. Kan kita bayangkan yang duduk di DPR ini kan orang-orang terpilih yang memiliki kualifikasi yang oke kan gitu ya. Bukan menjadikan kerjaan di tugas di DPR itu sebagai istilahnya nyari kerja gitu, nggak begitu kan gitu. Jadi mendedikasikan diri gitu lah. Ini yang kita harapkan dari partai-partai itu, mengirim kader-kadernya yang betul-betul qualified untuk di DPR gitu ya. Ya siapapun itu ya, apakah backgroundnya dari media, backgroundnya dari artis NGO gitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan itu, tapi yang kita tuntut adalah bagaimana kualifikasi itu dipenuhi oleh para anggota dewan. Lah, kalau kita bayangkan memang mereka itu dalam katakan berargu argumen itu sudah punya tata aturan yang sangat jelas. Kalau seperti ini mengancam negara bangsa. Kalau yang kayak gini merugikan masyarakat kita. Ini akan menggerus kebutuhan masyarakat. Lah kayak gitu enggak boleh kan gitu. Lah jadi argumentasinya itu asik nanti. Tapi menarik. Begitu argumentasinya hanya kong kali kong, enggak asik sama sekali. Terus ketok palunya nyuri-nyuri jam berapa ini gitu ya. Dini hari kan gitu. Itu. Jadi jangan dilakukan yang seperti itu. Jadi itu akan mengajarkan masyarakat kita juga tidak matang. Jadi kebayang itu ya, zaman era Pak SBY kalau nggak salah ya, waktu itu kan PDI ada di luar, murni di luar kan, nggak gabung. Betul. Itu ketika, ya saya nggak ngomong hasilnya mana lebih bagus, tidak. Tetapi kebayang itu ketika pemerintah ada program apa, ada partai yang melopori untuk kritik gitu loh. Nah, sekarang ini kan ada 3 sampai 4. Sekarang ini kan justru mereka tampil ketika ada, misalnya mau ada solusi, pura-pura seperti depan, tapi ketika mau beraksi,
pada lari nih kan gitu. Kadang-kadang mimpi juga ya kita pengen kayak gitu lagi ya. Paling tidak yang dulu kurang ya sekarang diperbagikan gitu ya. Jangan cuman untuk mendongkrak elektoral. Nah, kalau yang kayak gitu, itunya nggak bagus. Tapi yang memang mereka berargumen keras seperti zaman Agus Salim, berargumen itu luar biasa, agak nyerempet kayak bullying gitu. Tapi asik, dikemas secara dewasa, dibalas dengan dewasa gitu. Jadi nggak terjadi yang adu tonjok kan gitu. Lah ini yang mungkin perlu budaya politik baru ya. Era sekarang ini kan kita dituntut mature, dituntut dewasa, matang gitu ya. Apalagi sekarang susah menutupi apapun gitu ya. Transparan banget ya, era digital itu. Udah nggak mungkin bisa. Semuanya ada jejaknya. Semuanya ada jejaknya. Jadi saya juga nggak sepakat kalau kita dianggap short memory masyarakat kita. Karena semua akan tercatat itu. Bahkan hari ini ya, anak-anak muda yang kemarin mempelopori gerakan-gerakan untuk kontra narasi terhadap pemerintah kan sangat bagus. Artinya kan yang influencer turun ke jalan, ini kan sesuatu yang baru gitu. Dan mestinya itu partai politik menangkap ya. Artinya peran dia sudah diambil alih atau mungkin, gimana Mbak? Ini sebelum ke anak muda ya. Tadi itu mungkin era koalisi besar itu mungkin bisa terjadi karena PT-nya tinggi kemarin. PT Pilpres itu luar biasa, menyulitkan. Jangankan partai menengah, partai besar pun sulit. Pada mencari teman kan gitu. Nah, kepingin menang mutlak, absolut, maka ya absolut juga ngerangkulnya semua. Lah, yang akan datang dinolkan atau mungkin kecil banget kan gitu ya. Untuk PT Pilpres ya. Jadi presidential threshold, ambang batas untuk presiden itu dinolkan atau mungkin cuman sangat kecil. Nah, itu nanti baru partai-partai mulai punya kedaulatannya, gitu ya, mulai pede untuk mulai menyorongkan kader-kadernya menjadi calon presiden. Nah, ini yang juga harus dibaca mulai sekarang gitu. Jadi apa yang hendak diberikan istilahnya itu warisan oleh Pak Prabowo, khususnya sebagai presiden, sebagai Partai Gerindra gitu ya, yang akan juga berkompetisi di 2029, yang jelas-jelas MK sudah memutuskan untuk presidensial threshold itu sangat ringan ya itu. Jadi mungkin nanti akan berpengaruh yang cukup signifikan terhadap fraksi di DPR juga nanti itu. Jadi calon-calon akan banyak juga nanti ya? Calon-calon presiden. Kemungkinan siapapun ingin. Karena akan berdampak positif terhadap partainya untuk di pemilu legislatif. Kalau partai itu mengusung kadernya sendiri kan itu. Lah, untuk orang muda tadi itu... gimana Mbak? Apa tadi itu? Orang muda sekarang influencer mulai turun untuk memedulikan masyarakat, memedulikan tadi tuntutan, termasuk yang merumuskan tuntutan. Kalau dulu kan para aktivis ya Bu ya, yang turun ke jalan, termasuk dulu kalau influencernya kan figur-figur seperti Mbak Wiwi gitu kan. Yang sekarang nggak cuma influencer, yang sok ngartis juga ikut-ikutan. Ya kan kemarin banyak manfaatin kan. Ada siapa tuh yang digotong-gotong, ada bahkan yang lagi sekarang kena masalah sama mantan gubernur Jawa Barat ikut-ikut turun juga kan. Ini sebenarnya fenomena apa nih? Jadi memang ini kan sudah eranya medsos, eranya yang citizen, apa istilahnya? Citizen society. Bukan yang media itu ya. Citizen journalism. Nah, itu dampaknya udah dapat sekarang. Jadi tidak ada ketergantungan kepada tentu media tertentu dan sebagainya. Masing-masing bisa memediakan dirinya, menjual dirinya kan gitu. Melalui podcast, melalui TikTok, melalui akun sendiri semua akun dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat orang muda ini dari pemilu kemarin, jumlahnya sudah 60%. Umurnya 40 ke bawah. Itu pemilihnya. Lah, cuman orang muda tadi itu kan variatif. Ada Gen Z, Gen X, Gen milenial gitu ya.
baby boomer nanti lagi kan gitu ya. Lah mulai kecil, yang baby boomer kayak saya ini kecil, sudah kurang dari 30% kan 15%. Tapi orang muda tadi itu karakternya kan moody juga kan itu. Dan yang kita itu masih was-was apakah mereka engage dengan para pendiri bangsa. 4 konsensus dasar itu belum tentu. Bagaimana ketatanegaraan kita kan gitu ya. Jadi kalau mau menjadi pemimpin mau nggak mau kan harus tahu itu kan gitu. Lah orang-orang muda ini cuma nggak seneng mendengar terus-menerus korupsi. Sepengetahuan saya. Dia seneng ada kemajuan ekonomi. Selalu ke ekonomi orientasinya. Jadi masalah kesejahteraan, masalah kenyamanan kan gitu ya. Lah orang-orang muda ini mau tidak mau akan melakukan estafeta. Jadi sudah mulai beyond 2029 itu miliknya mereka. Sudah. Mungkin 2029 kalau Pak Prabowo masih mau, termasuk generasi yang ini ya, yang katakan baby boomer yang terakhir mungkin. Jadi mau tidak mau sudah terjadi estafeta nanti itu orang-orang muda. Maka audiensnya juga beda gitu ya. Menunya juga beda gitu ya. Dan antusiasmenya terhadap mungkin ya saat ini yang ingin ditunggu. Karena saya punya anak yang milenial gitu ya, mana ini buktinya ini gitu, mana pembangunan ekonominya, mana ini kok masih susah ini, toko-toko juga ini produksi dia karena swasta ekonomi kan, kok susah ini mau berusaha susah kan gitu, jadi memang apa ya, nggak mau ribet mereka ya, nggak mau ribet, dan karena dimudahkan oleh teknologi. Jangan sampai mereka patah arang aja gitu ya. Karena gampang patah arang juga karena mereka moody itu tadi ya. Moody, mereka secara politik moody gitu kan. Bisa swing voters gitu ya. Tapi memang paling tidak suka dengan korupsi. Ya itu. Berita-berita korupsi dan ada pemimpin bahkan tidak hanya RI1, RI2 tapi juga menterinya, wakil menterinya itu dikoreksi semua sama mereka. Ini jujur enggak gitu kan gitu. Jujur enggak sih ya mereka ini gitu. Memimpin itu gimana sih gitu kan, ngomongnya apa adanya gitu, nggak ada ewo pekewo. Maka kalau penguasanya ewo pekewo nggak nyambung. Ini 60% masyarakat ini sudah nggak ewo pekewo gitu, makanya apa adanya. Nah yang perlu ini juga cermatin ya kalau ngeliat generasi dari Gen Z sekarang itu kan ya kelihatannya kalau pas kita pantau dari jauh nggak ada apa-apa mereka cuek ya. Dan begitu ada satu kesatuan mereka merasa satu kami sama itu kompaknya naudzubillah loh. Ya kan? Dan mungkin itu termasuk pengaruh kemarin tuh ya ketika dengar wadah ini bluk gitu tanpa komando karena merasa satu ini ya. Kan mereka sudah sangat ini sangat iptekinya tinggi. Betul itu. Jadi akses dengan itu guyupnya itu tinggi. Jadi memang ke depan ya menurut saya ya mungkin mulai Pak Prabowo ini menerapkan digital leadership. Digital leadership. Jadi pemimpin yang aware ya tentang bagaimana penggunaan digital itu. Mindset ya. Sudah harus ke sana gitu. Karena sekarang ini audiensnya itu. Audiensnya itu. Jadi bagaimana berkomunikasi secara straightforward, frankly, but trusted kan gitu. Tidak ada ewo pakewo itu zaman saya lah itu Toto Kromo, orang parang gitu kan. Sekarang semua transparan, sekarang terbuka. Harus frankly, to the point, Bu. Betul, to the point. Pas banget. Tapi ada satu tadi catatan ya bahwa mereka punya kelebihan tapi juga ada kekurangan tadi kan yang Mbak Wiwi sebutkan adalah salah satunya moody dan mungkin juga pengetahuan tentang bagaimana merasakan bangsa ini dibangun dengan apa. Mungkin nah, itu gimana caranya agar transisi itu smooth, Mbak Wiwi? Nanti kan 2009 mereka kan sudah 60% pemilih. Ini bagus sekali, Mas Bung. Ini transisinya antara nanti pasti pergantian pemimpin pasti akan terjadi lah. Itu. Ini yang sering kan kalau elektoral selalu orang muda gitu ya. Didatengin, digunakan. Kalau pemilu ini kampanye-kampanye. Setelah pemilu
Kayaknya oh iya kita kita akomodasi jadi pejabat. Tapi kapan memberikan pembekalan itu? Kapan gitu? Jadi kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah voter education, civic education. Dulu kan kita dapat PPKN gitu ya, untuk cinta pada negara, bangga pada negara. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Ada rasa of belonging ya, sense of belonging, rasa memiliki negara bangsa kita. Itu harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Seharusnya bukan pemilu dielu-elukan orang muda, orang muda hanya kepingin supaya didukung gitu. Bukan itu. Nah, pembekalan tadi itu civic education. Jadi bagaimana mentransfer knowledge and transfer values ya, memberikan pengetahuan dan nilai-nilai luhur gitu kan. Saya ingat dulu kalau ada P4 nilai-nilai luhur Pancasila gitu kan, harus hafal tentang Pancasila. Tapi tidak hanya hafal, memahami, tapi bagaimana kita menerapkan, berperilaku. Lah itu harus diperbanyak teladan. Teladan di eksekutif, para birokratnya, teladan di pebisnisnya, teladan di medianya, teladan di intelektualnya gitu ya. Diperbanyak teladan-teladan. Dulu kala kan ada Ki Hajar Dewantoro sebagai teladan. Ada polisi, aduh Pak Hugeng gitu ya. Jadi kita itu rindu pada teladan tadi itu. Maka media memang harus ngomporin semua lini kekuasaan kita itu, orang sosok-sosoknya harus menjadi teladan. Baru masyarakat itu, oh gini loh, Pancasila itu ini ternyata. Kan gitu. Bukan normatif. Sila pertama, sila kedua lupa, terus sila kelima apa. Dulu. Jadi ada sosok-sosok teladan tadi yang memudahkan, tentu civic education itu semakin bisa diaplikasikan dengan sangat lancar. Yang satu lagi mungkin bagaimana melibatkan mereka dalam pembuatan keputusan ya Bu ya. Meskipun mereka bukan bagian dari kabinet, bukan bagian dari partai politik. Kira-kira bentuknya seperti apa? Kalau dulu Pak Jokowi kan ngangkat utusan khusus untuk anak muda, tapi kan masih sebatas gimmick ya Bu ya. Ya Mbak, ini gimana kan sekarang kan ada juga anak muda UKP. Sekarang kan kan sekarang tuntutannya udah beda ya. Artinya saya nih kan tadi ada ego. Saya nih zamannya Gen milenial, Gen Z ini zamannya saya yang 60% pemilih. Saya kapan dilibatkan nih dalam proses pembuatan undang-undang, meskipun bentuknya seperti apa ya? Nanti mungkin pemerintah atau DPR harus begitu mestinya. Yang lalu saya pernah diundang ada institusi yang namanya Institusi Hijau Indonesia. Itu antara lain kayaknya memang sangat pro pada lingkungan, pada hutan yang tidak dirusak. Benar, Gen Z itu banget juga. Orang muda semua. Benar, itu benar. Tidak ada yang tua, di bawah 30. Jadi kalau ngundang saya ini 2 kali lebih sedikit. Iya. Mau 70, yang ngundang masih 20, 19. Ya udahlah, ini cucu saya. Tapi saya senang. Bisa berpikir tentang negara, bagaimana kerusakan lingkungan. Pinter mereka ini. Mereka peduli sekali tentang lingkungan. Jadi kita jangan terlalu cemas Mas Ipung. Karena apa? Karena ternyata komunitas-komunitas terbangun. Ada Proklim Mas. Proklim itu program komunitas iklim. Dulu ada di KLHK. Tapi itu sudah jalan di komunitas-komunitas itu. Di RT RW dan sebagainya. Cuman memang perempuan dan orang tua masih. Orang muda belum ke sana. Orang muda itu senang lingkungan sebetulnya. Lah, saya tahu lingkungan yang kayak gitu itu yang dia bikin beternak gitu. Jadi cabang-cabangnya banyak se-Indonesia berapa gitu. Nah, ini berarti kan ada gerakan ya. Gerakan sosial yang positif yang seperti ini. Menurut saya ini termasuk keberpihakan kepada bagaimana NKRI hijau kan gitu ya. Tidak dirusak lingkungannya gitu kan. Jadi tapi mereka bukan LSM sebetulnya ya, bukan. Jadi pegiat lingkungan yang concern pada lingkungan dan terus memberikan literasi melalui ya seperti ini kayak podcast. Ini bagian dari literasi. Gitu. Sekarang memang tren anak muda itu seperti misalnya kayak di
Jawa Tengah sana yang komunitas petani muda itu kan, yang ada diaspor, terus ada lagi di daerah mana lah, Sumatera mana. Jadi pemimpinnya anak muda itu loh. Bahkan ada komunitas itu kan yang mungkin kita nggak nyangka-nyangka yang bersih-bersih sampah, sungai, ya kan, sungai itu. Gitu ya. Itu nggak kebayang kita yang pantai-pantai, ya kan, betul di usia yang terus udah desa wisata, bangun desa wisata. Anak muda semua dulu ya, rata-rata itu. Mungkin kalau rata-rata mungkin di bawah 25 kali ya. Karena ya ada yang suka ke kafe saja, ya ada, tapi kan itu variatif. Betul, variatif. Tapi artinya orang-orang yang seperti itu, kesadaran tinggi sangat banyak sekarang itu ya. Yang bermain falas, yang pandai berekonomi, wira swasta. Jadi kalau saya masih masih optimis dan positif ya pada mereka yang bisa menggunakan iptekin dengan sangat bagus itu. Oke, rupanya udah 1 jam nggak terasa nih kita ngobrol. Gitu ya, nggak ada jeda saya. Minum dulu kalau gitu. Sebelum ini, bismillah. Udah 60 menit kita ngobrol, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, Mas Pung mau nambah lagi kalau nggak? Saya cukup. Kalau cukup berarti seperti biasa, Mbak, ini biar adil. Semua tamu kita ditutupin aja. Kita kasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang disampaikan, mungkin harapan atau apapun itu terkait untuk masa depan bangsa kita. Silakan itu kameranya itu. Hendak saya ngambil judulnya. Judulnya. Harus tutupin aja di sini. Terima kasih saya sudah diundang di To The Point saja. Ini luar biasa menurut saya. Sesi yang menurut saya ini adalah bagian dari literasi ya pada publik luas dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, materinya memang agak berat gitu, bagaimana kita merespon gitu ya, memberikan analisis yang kritis terhadap politik kita kekinian pasca adanya demonstrasi, apakah masyarakat ini menjadi diakomodasi aspirasinya, kebutuhannya juga diperhatikan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah melalui presiden kita gitu. Nah ini penting sekali, tentu To The Point saja ini menjadi arena untuk bisa memberikan asupan gitu ya, informasi yang mungkin dirasakan aktual dan termasuk update gitu untuk pemirsanya, untuk para penontonnya ya, yang sudah sangat mungkin mengenali To The Point saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi adalah sahabat Tutupin Aja ya, kita udah banyak ngobrol dengan profesor dari BRIN ini mungkin sudah nggak asing ya dengan BRIN, tapi kayaknya baru populer sekali ini memang ya, karena kita juga baru ya Tutupin Aja. Kita juga episodenya belum nyampe 50. Baru 20 itu berapa jam? Masih belum ada 20. Belum ada 20 ya, masih baru, tapi alhamdulillah sudah berkesempatan dan meluangkan waktu ke Tutupin Aja. Mudah-mudahan ya nih para penonton, apa yang tadi didiskusikan bisa bermanfaat buat kita, dan kita, Anda kita juga semua harus istilahnya percaya dan yakin bahwa perbaikan demi perbaikan untuk Indonesia ke depan pasti akan lebih baik lagi. Saya Lukman Hanafi, saya Pung Purwanto, dan Profesor Siti Zuhro. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. To The Point aja.